Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita yakin dan percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri. Kita siapkan hati pikiran kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan di siang hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya.
mengalir, ambil alih setiap hal yang ada di tempat ini, agar setiap apapun yang keluar dari mulut tidak kami-Mu ini boleh menyenangkan Engkau. Puji Engkau Tuhan, kami akan memuji memuliakan Engkau siang hari ini untuk hormat kemuliaan. Haleluya, amin. Kita berdiri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Yesus namanya. Akan mati. Dosa, dosa membuktikan Dia hidup, Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, ada Yesus namanya. Terus dosa, terus dosa membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Dan ucap syukur kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan bagimu Tuhan. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus, Kau berkati, Kau ganti berkali-kali lipatan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untukmu. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan akan keadaanku, maka jiwaku pun tersuka. Ketika Tuhan melakukan perkara besar, maka jiwaku pun tersenang. Walau harus berjalan sambil berlalu demi tugas umat bawah sorak-sorai. Walau harus berlapis sambil berlalu demi tugas umat bawah sorak-sorai. Ketika Tuhan melihat keadaanku,
maka jiwaku pun bersuka ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersemangat. Walau harus berkorban, sambil berlari pergi, pasti pulang aku membawa sorak-sorai. Walau harus menangis, sambil berlari pergi, pasti pulang aku membawa sorak-sorai. Pasti pulang aku membawa sorak-sorai. Pasti pulang aku membawa sorak-sorai. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mentaburi firman Tuhan. Saya yakin percaya setiap firman yang akan kita dengar itu boleh tersimpan dalam hati dan pikiran kita. Haleluya Yesus. Yesus kau. Hidupku bergerak di firman-Mu, kata mujizat sertai kehidupan-Mu. Kau bersama di dalam cari kebenaran. Bergerak di firman-Mu, kami mujizat jangan selalu cepat kepada Hidup Yesus. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan baca di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Mazmur 23. Ya. Ayat 1 sampai ayat 6. Ya, demikian firman Tuhan. Saya akan lebih dahulu membacanya. Dan saudara selanjutnya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Puji Tuhan. Pemazmur dia berkata, ya, yaitu Daud sendiri, dia mengalami pengalaman hidupnya. Tapi apa yang dia tulis ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan untuk dia saat itu saja, tetapi dia berbicara untuk waktu yang akan datang. Dia berbicara mengenai gembala yang baik. Dia adalah seorang gembala ketika dia hidup, dia menjadi seorang gembala. Gembala kawanan domba atau ternak ayahnya Ishak. Ketika dia menjadi gembala domba, dia sangat memperhatikan domba-dombanya.
Tiap pagi, tiap siang, tiap sore, dia memberi makan, dia memberi minum domba-dombanya. Waktu malam dia berjaga untuk memelihara, melindungi kawanan dombanya dari serangan binatang buas. Ataukah waktu siang pun dia harus jaga binatangnya. Nah, ini menjadi pengalaman daripada Daud. Lalu dia menulis, ya. Dia menulis dalam sebuah mazmur, dia mengungkapkan isi hatinya, pengalaman dia dengan Tuhan. Pengalaman. Nah, ini adalah gambaran jiwa kita pada saat ini menghadapi situasi yang buruk, situasi yang menakutkan, situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi gembala kita yang agung, saya gembala hanya membimbing saudara ya sementara. Tetapi gembala agung yaitu Yesus. Dan kita bicara mengenai gembala agung yaitu Yesus ya. Yaitu tema khotbah saya, Tuhan atau Yesus gembala yang baik ya. Kita melihat dalam pembacaan kita saat ini bagaimana ayat pertama sampai ayat yang ketiga di sini ya, dia menulis bahwa Tuhan gembalaku. Dia adalah gembala, bukan hanya kawanan domba, itu Daud, tetapi dia menurunkan ini untuk generasi selanjutnya. Ada gembala yang baik, yaitu Yesus, yang tahu keberadaan domba-dombanya. Siapa domba-domba dari Yesus? Yaitu saudara dan saya. Mengapa dia berkata dia gembala yang baik? Karena gembala yang baik, dia pernah mengalami perasaan atau keadaan sebagai domba atau anak domba. Coba kita lihat kisah pasal 8 ayat 32. Kisah 8 ayat 32. Kisah 8 ayat 32 berkata di sana demikian. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Siapa dia? Ayat ini dikutip dari Yesaya 53. Berbicara mengenai Yesus. Yesus adalah domba, bahkan dikatakan anak domba. Itu sebabnya kalau Alkitab menulis bahwa dia adalah gembala yang baik, dia pernah menjadi domba, bahkan anak domba. Sehingga ketika dia menjadi gembala, dia tahu perasaan domba. Dia tahu perasaan, katakanlah kalau saat ini kita ini adalah murid, anak dari Tuhan. Dia tahu keadaan saudara, dia tahu keadaan kita, dia tahu keadaan umat Tuhan, murid-muridnya, bagaimana sedang kita alami. Seperti Yesus mengalami ketika dia dijadikan domba atau anak domba oleh Bapanya di sorga. Sehingga ketika dia mengatakan bahwa dia tahu keberadaan kita, ya, dia tahu bagaimana kalau kita haus, dia tahu rasa haus. Bagaimana kalau kita lapar, dia tahu bagaimana lapar. Karena dia pernah menjadi domba. Ya. Bagaimana kita merasa sakit, dia tahu karena dia pernah merasa jadi domba. Bahkan dikatakan anak domba yang sangat perlu perhatian. Dia tahu kita perlu perhatian. Kita adalah domba-dombanya, dia tahu kita perlu perhatian. Kita mungkin sakit-sakit saat ini. Apalagi yang kita hadapi saat ini adalah hal yang menakutkan, yaitu COVID-19. Sampai saat ini belum ada obatnya. Amerika yang hebat, banyak uangnya, banyak orang pintarnya, banyak kekayaannya, teknologinya tinggi, dia bisa pergi ke bulan, dia bisa pergi ke planet yang jauh sana. Tapi virus corona yang begitu kecil ada di depan matanya, dia tidak bisa untuk menghadapinya. Karena apa? Keterbatasan. Sekali lagi, keterbatasan. Ketidakmampuan, ketidak cukup pengetahuan, artinya kebodohan. Kita memang dibandingkan dengan kehebatan Tuhan jauh.
Antara langit dan bumi, kata Alkitab. Itu sebabnya kalau dia menempatkan diri dia sebagai gembala, kita domba, apa yang Tuhan inginkan, yaitu domba-dombanya ikut kepada gembala itu. Gembala suruh bergerak, dia harus bergerak. Gembala suruh minum, dia harus pergi minum. Karena gembala yang tahu di mana ada minuman yang baik, di mana air yang baik. Karena sekarang banyak minuman yang ditawarkan dengan cuma-cuma di luar. Napsa itu minuman, narkotika, ya, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif itu minuman, makanan yang ditawarkan di luar. Tapi itu mematikan, bukan menghidupkan. Ya, yang menghidupkan adalah cara yang Tuhan ajarkan seperti sekarang, makan makanan rohani. Kita perlu ini. Ya, Alkitab katakan manusia hidup bukan karena roti, tapi karena firman. Nah, kita lagi perlu firman. Kita boleh banyak makan roti, banyak makan nasi, banyak makan beras, boleh, itu perlu. Tapi apa? Kekuatan kita terbatas untuk menghadapi serangan dari virus. Tetapi ketika kita makan firman, makan makanan dari Tuhan, maka fisik kita, rohani kita tahan, kuat menghadapi serangan daripada COVID. Amin, saudara? Buktinya saat ini, kalau saudara karena 3 bulan ini saudara rajin makan firman Tuhan, makan makanan rohani, saudara kuat, tidak mudah. Ada nggak kena COVID di sini? Tanya. Gak ada. Kenapa? Firman. Bukan makan vitamin, bukan makan obat, bukan karena dokter. Bukan. Karena firman yang saudara makan, maka Anda kebal. Tapi jangan bilang, nggak punya firman, coba saudara keluar. Nggak ada pembelaan di luar sana, nggak ada. Dokter, profesor, ahli kesehatan sekalipun lewat. Apalagi saudara dan saya. Nggak ada apa-apa arti kita, pengetahuan kita terhadap medis, terhadap kesehatan. Nah, untuk itu saya katakan, inilah tawaran yang diberikan oleh Gembala Agung. Datang kepada dia, karena dia katakan, marilah kepadaku hai kamu yang berlelah dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Nah, inilah tawaran dari Gembala Agung itu. Nah, dia tahu bagaimana kita haus, kita lapar, kita sakit, kita takut. Dia mengerti. Dan itu kita lihat bagian yang kedua, ya. Ayat yang keempat dalam pasal 23 Mazmur. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, ya. Ayat yang keempat dia katakan, aku tidak takut bahaya. Saudara, seluruh dunia, Indonesia tidak terkecuali sekalipun, kita takut bahaya. Bahaya apa? Bahaya apa? Bahaya apa? COVID-19. Keluar takut COVID. Ya, di jalan takut COVID. Di pasar takut COVID. Di sekolah takut. Itu sebabnya COVID, sekolah kan diliburkan karena takut. Ya. Ibadah juga diliburkan untuk 3 bulan yang lalu karena apa? Takut COVID. Itu memang kita harus akui. Itu sebabnya kan ada masker disuruh. Itu protokol pemerintah, harus. Saudara harus gunakan masker, kalau disuruh harus. Kalau enggak, denda 250.000. Coba-coba. Kalau enggak mau, coba. Ya. Harus, jaga jarak, harus. Karena itu memang protokol pemerintah. Tapi saat ini saya sedang bicara protokol kerajaan Allah, protokol Alkitab, yang lebih tinggi daripada protokol sekedar pakai masker dan jaga jarak. Itu lebih tinggi ilmunya. Nah, saudara akan lihat sebentar bagaimana kata Alkitab protokol itu, ya. Takut Tuhan, atau kita berkata Immanuel, karena dia beserta dengan kita. Immanuel artinya Allah beserta kita. Di sini kita ketemukan gadah. Gadah itu senjata pemukul waktu zaman Yunani kuno untuk berkelahi atau berperang. Itu sebagai pemukul, gadah. Nah, kalau saya boleh umpamakan, gada ini diumpamakan seperti firman. Bagaimana kita bisa akan pukul COVID itu kalau kita tidak gunakan gada firman? Kita dikasih firman. Itu sebabnya saya beritahu kepada jemaat, ketika saudara masuk di pasar, masuk di jalan di mana, gunakan itu nama Yesus. Nama Yesus itu dari firman kita tahu bisa gunakan mementung, pentung itu COVID. Dalam nama Yesus. Keluar kau, pergi kau, COVID di sini. Terutama dalam otak kita.
Otak kita itu bagian-bagian. Nanti kalau gua keluar, ya ketemu orang lewat ojek, dia kena COVID, langsung saya hirup udaranya, saya kena, saya pulang di rumah. Wah, saya ada di luar, datang, ya masuk di ruangan AC, saya bernapas, saya itu terputar-putar itu ruangan AC. Orang ada di ruangan AC itu sakit semua. Takut kan? Dan itu memang kenyataan ada. Tapi apa kita mau mati karena takut sama COVID? Terlalu kecil kita di hadapan Tuhan karena takut. Tapi jangan sok juga kita apa-apa. Tidak menggunakan nama Yesus, kita seenaknya keluar, keluyuran. Oh, gua punya nenek moyang kuat, gua punya ilmu kuat, gua punya fisik kuat. Nggak ada apa-apanya kau, nggak ada apa-apanya. Petinju, ya petinju aja tengkurup lari ke rumah, dia nggak bisa tinju, itu COVID. Ada nggak COVID bisa ditinju? Kalau COVID bisa ditinju, cuman petinju yang bisa hidup. Kita nggak bisa hidup. Ya, jago karate, jago ilmu bela diri segala macam, tengkurup hadapin COVID. Nggak ada yang berani. Tapi kita, saya katakan kita dikasih gagah. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9-10, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, dan di dalam nama Yesus bertekuk segala lutut dan lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Siapa? Yesus. Jadi kalau saudara rasa takut, panggil nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan kekuatan, berikan keberanian buat saya. Saudara mau keluar dalam nama Yesus, ya. Di situ ada virus, saya usir dia dalam nama Yesus. Saudara mau ke pasar, kalau nggak ke pasar nggak beli ikan, nggak makan, nanti bisa sakit saya. Dalam nama Yesus, saudara berangkat ke pasar, ada perlindungan. Amin. Nggak ada bilang, waduh, saya nggak bisa ke pasar udah 1 bulan, bodoh sendiri. Ya. Kita punya senjata, kita punya gada, tapi kita nggak mau gunakan. Ya, gunakan, karena itu hak kita. Dan sekali lagi, tidak semua orang gunakan nama Yesus bisa mempan. Hanya dia yang dikenal oleh Yesus, dia yang bergunakan nama Yesus. Nggak sembarang orang di luar, gue dengar tetangga bilang nama Yesus, gue mau pakai. Dia harus akui dulu siapa Yesus. Nah, saya tahu jemaat sudah akui siapa Yesus. Jadi saudara punya hak untuk apa? Menggunakan nama itu. Di mana saja saudara bisa. Saudara jualan, ketemu orang nggak tahu, Anda nggak tahu kan orang yang beli itu ada COVID atau enggak. Pasar-pasar ditutup sekarang. Kenapa? Tertular. Kalau Anda ada di pasar, ketika orang belanja dalam nama Yesus, biar orang ini sehat. Biar orang ini sehat, jangan bilang mati lo kalau kena COVID, mati lo. Nggak tahu COVID yang kena sama kita. Dalam nama Yesus. Kalau memang dia mesti salaman, jangan tolak. Apalagi orang Kristen. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Anda. Itu, jangan, nggak boleh, ini nggak boleh. Kita punya nama Yesus. Ya, cuman tadi saya nggak salaman sama Anda. Ya, kalau saya keluar, saya dalam nama Yesus. Saya nggak mau sombong-sombongin, bukan. Tapi nama Yesus yang saya ucapkan. Sebelum tangan sampai, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Anda. Bukan dalam nama mbahmu. Aku telepon, bukan nama selamat siang, selamat sore, enggak ada kuasa itu. Nah ini kita dikasih gada, tongkat diberikan, apa? Kuasa. Pekan Roh Kudus itu adalah tongkat yang diberikan kepada kita untuk kita gunakan. Karena apa? Kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, akan menjadi saksiku. Orang yang menjadi saksi, dia akan dilengkapi dengan kuasa. Ketika dia cerita mengenai Yesus, ada bobot, ada kuasa, dan Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Kita agungkan dia. Sekali lagi, proses yang kita alami COVID ini untuk Tuhan diagungkan, bukan Tuhan dipermalukan. Ada kalanya kita mempermalukan Tuhan. Kita sebenarnya harus tampil beda, harus tampil punya keyakinan, harus tampil punya percaya diri. Tapi kita sama-sama dengan orang, takut COVID, takut. Saya bukan melarang saudara nantang COVID. Justru kita mesti bela pemerintah, ya, gebukin itu COVID. Amin. Dengan siapa? Nama Yesus. Dunia nggak punya. Gada ini dunia nggak punya, ya. Tapi saudara bisa punya. Saudara bisa miliki, ya. Lalu saya datangin doa malam, itu mengerikan. Saya harus tembus gelap, ya. Berhadapan dengan keadaan yang ada di lingkungan yang menakutkan, ya. Tentara bilang begini, buat apa Bapak ada di sini? Pak, Bapak tentara, Bapak marinir, Bapak nggak tahu kan kalau dihantam sama COVID, dia diam. Oh, Bapak siapa? Saya bilang saya pendeta.
Saya sedang berdoa buat Bapak dan keluarga supaya Bapak sehat besok. Iya, siap Pak, siap. Saya nggak bisa tembak itu COVID. Saya punya senjata tapi nggak bisa tembak itu COVID. Benar. Saya doakan. Puji Tuhan. Saya melihat pasien-pasien yang ada di rumah di Wisma Atlet itu berkurang. Karena apa? Kita bantu dalam doa. Karena apa? Itu tugas kita supaya kita bagi gembala yang baik itu kepada dunia ini melalui peraluk kita. Nah, apa yang kita lakukan di dalam kita menghadapi bahaya? Saya katakan ada protokol Alkitab yang saya ajarkan kepada saudara untuk praktekkan. Indonesia punya protokol kesehatan, tapi saya mengajar kita punya protokol Alkitab. Tahu protokol Alkitab apa yang sudah dilakukan selama ini? Ketika bulan Maret saya menghadapi situasi ini, saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu menghadapi hal yang menakutkan ini. Bagaimana caranya saya harus mau beritahu jemaat? Tuhan bilang, kasih mereka perjamuan Tuhan. Loh, kan 1 bulan 1 kali. Tidak, ini bukan situasi yang biasa. Ini situasi yang luar biasa. Itu sebabnya saya paksa saudara yang lalu terima perjamuan. Karena itu saya pesan dari Tuhan. Bukan karang-karang, cari aja sensasi, ini pendeta, ini nggak ada kerjaan. Saudara pikir kalau kita adakan perjamuan, ibu gembala nggak repot. Jam 3 dia mesti bangun, kita doakan. Perjamuan yang saudara terima kita doa dan puasakan, dari sini baru lepas. Itu sebabnya 3 bulan saya melihat tidak ada jemaat yang kena COVID. Itu kuasa, amin. Jadi kalau saya beritahu, ini salah satu protokol Alkitab yang saya minta dari Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan gimana. Di Jakarta zona merah. Bagaimana mau jaga jemaat sedang mereka ada di semua kegiatan yang ada di Jakarta? Siapa yang bisa jaga mereka? Tapi 3 bulan saya buktikan saudara aman karena Tuhan. Ya, dan ini pun kita akan adakan perjamuan. Itu perjamuan Tuhan. Kedua, Tuhan suruh berdoa. Saya lakukan doa puasa, doa peperangan, doa malam. Itu sebabnya malam kan saya bilang, Tuhan tolong. Bagaimana jemaat? Kita nggak ada doa semalaman. Tapi doa malam saya bilang, lakukan itu jam 9 sampai jam 11. Untuk apa? Proteksi keluargamu. Karena anak panah itu berterbangan pada waktu gelap. Kata Alkitab. Bagaimana kita bisa lihat? Kita tidak tahu. Bala sampar itu dia bergerak. Nah, kalau kita sudah tutup keluarga kita dengan doa, Tuhan akan berikan perlindungan. Nah, ini kita sudah buktikan. Ketiga, apalagi ya, kita ibadat seperti ini. Ibadat kita akan lihat ya, ayat yang selanjutnya. Tapi yang satu lagi adalah memberi. Saya dorong, saudara. Itu sebabnya saya kirim amplop. Persembahan kamu mana? Untuk apa? Bukan saya nggak ada makanan. Saudara lihat di belakang itu beras semua. Bukan saya tidak ada makanan di pastor itu. Tapi saya ingin saudara diberkati masa sukar seperti ini. Mau lihat ceritanya? Baca cerita janda di Sarfat. Ketika dia menghadapi maut karena kekeringan di tanah Israel, Elia bilang, janda kasih saya makan dulu. Dia bilang begini, saya cuma sekali makan, habis itu mati. Dia bilang kasih dulu saya. Janda ini ingat, yang beritahu ini hamba Tuhan, dia kasih duluan. Apa Elia hidup karena janda di Sarfat? Tidak, sebelum ada di situ burung gagak udah kasih makan dia. Jadi bukan karena janda itu, orang bilang ini pendeta lagi, janda aja dipaksa untuk memberi. Bukan. Di tanah Israel banyak janda, tapi Tuhan kirim Elia datang untuk menghidupkan janda di Sarfat. Ketika dia kasih makan, saudara lihat apa? Dilihat lagi di tempat buli-buli dan minyak. Ada lagi tepung dan minyak. Dia makan. Habis itu, udah. Habisnya makan dia apa? Tunggu mati. Nggak ada makanan. Sama dengan kita. Kalau kita tidak punya Tuhan, kita tinggal tunggu mati. Karena kalau nggak mati karena COVID, mati kelaparan. Ini kita ini. Sama. Nggak ada beda. Tetapi ketika dia memberi, itu sebabnya kalau saya ajar saudara memberi, kasih persembahan, kasih milik Tuhan. Karena saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Bukan saudara akan dibuat mati. Sekali lagi. Ya, saya dorong. Mungkin orang akan bilang ini pendeta mata duitan ini. Bukan. Baca kisah janda di Sarfat. Ketika dia memberi, saudara lihat, Tuhan kasih makan dia. Dia kasih Elia, dia dikasih makan. Dia kasih Elia, dikasih makan. Berapa lama? 3,5 tahun dia dikasih makan oleh Tuhan. Luar biasa. Kenapa? Dia memberi. Jadi kalau saudara diajar memberi, bukan kami ya
yang harus Anda perhatikan. Tidak ada manusia, Elia dipelihara oleh apa? Burung gagak. Tapi untuk memelihara, sekali lagi janda di Sarfat, Tuhan kirim Elia. Jadi Tuhan mengingatkan saudara melalui kami hamba Tuhan, beri maka kamu akan diberi. Lebih berkat memberi daripada menerima. Di masa yang sukar, jangan kikir, jangan pelit. Belajar lepas tangan. Karena apa? Ketika kita lepas tangan, Tuhan lihat, oh ini dia, orang-orang yang perlu diberkati. Ketika kita pegang tangan, ya sudahlah, kamu yang pegang sampai kapan kamu bisa tahan. Nah kita melihat, ya itulah contoh Tuhan. Ya, ayat yang kelima dia katakan, dia beri makanan di hadapan musuh. Makanan disediakan Tuhan di hadapan musuh. Musuh kita apa? Pandemi. Ya, orang Betawi bilang, Tuhan pelihara pastori bejibun. Orang Jakarta bilang bejibun makanan di pastori. Siapa yang kasih di masa sukar? Tuhan. Maaf bicara, bukan dari jemaat, tapi dari luar nggak tahu dari mana masuk ke situ berkarung-karung. Karena orang di luar sana mau diberkati, digerakkan Tuhan. Nah, saya bagi tentunya. Saya tidak merasa makan Pak Paul Repi dan Gembala itu makan 10 kali satu hari. Pengerja makan banyak, puji Tuhan. Ya. Kenapa? Bejibun. Tuhan berkati dari mana? Makan di tengah musuh, kita dikasih makan oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Saya belajar memberi. Kalau dapat, saya lempar juga. Artinya bawa, bagi. Enggak bilang, nanti untuk persiapan saya, kalau saya kasih, saya mati. Enggak. Dia bilang, kalau saya kasih, besok Tuhan ganti yang baru lagi. Itu prinsip berkat. Nah ini, ya. Artinya kita diberkati oleh Tuhan ketika kita memberi. Yang berikut kita melihat di dalam ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup. Kebajikan dan kemurahan belaka artinya Tuhan izinkan kebaikan dan kemurahan Tuhan itu ya mengikuti kita, ya. Mengikuti kita, bukan kita ikut kebajikan dan kebaikan, tapi Tuhan izinkan berkat itu mengikuti kita, ya. Karena apa? Tuhan mengampuni kita, melupakan dosa kita, dan Tuhan memberkati kita dengan kebutuhan kita. Ketika apa? Kita menempatkan dia sebagai gembala agung. Bukan pekerjaanmu yang menjadi gembala agung, bukan bisnismu, bukan. Sekali lagi, kalau Anda sedang dalam pergumulan dalam bisnismu, saudara koreksi hidup. Tuhan, apa kurang saya? Ya, Tuhan bukan salah menempatkan saudara dalam satu posisi. Dia sedang mengatur jalan hidupmu yang terbaik. Bukan rancangan Tuhan itu adalah kecelakaan. Sekali lagi, rancangan Tuhan dalam hidup kita damai sejahtera. Ya, saya tidak mengira-ngira saya menjadi hamba Tuhan. Saya pikir pengusaha, orang yang bekerja di kantor, di perusahaan itu, yang saya lakukan dulu itu jaminan masa depan saya. Tapi ternyata tidak. Saya memberitakan Injil. Kenapa? Anugerah Tuhan. Ya, kalau Tuhan nggak panggil saya, berarti saya nggak punya posisi seperti ini. Demikian saudara, jangan saudara berpikir bahwa Tuhan lupa tempatkan saudara. Ya, tadi saya baru cerita, ya, bagaimana ya kedua anak muda ini aktif. Bayangkan saudara kalau mereka rekam, itu semalam-malaman anak-anaknya nggak tidur. Saya kasihan, tapi mereka berjuang. Ya, saya nggak bayar, paling nggak Oli nasi goreng satu aja ya, satu goreng. Gak bayar, tapi mereka all out. Tapi kesaksian kemarin malam saya dengar Uli bilang, perusahaan saya, saya bilang waduh, di PHK dia ini. Perusahaan saya, dia mau bilang bangkrut, dia bilang enggak. Saya punya perusahaan tadinya kontrak, sekarang pindah gedung sendiri. Saya bilang Uli, Tuhan tempatkan kamu di sana untuk memberkati perusahaanmu, bukan menjadi gembel di perusahaanmu. Kasihan Pak, jangan PHK saya nggak ada makan di rumah, orang tua saya kurang. Bukan. Karena dia memberi waktu, tenaga. Saya tahu anak ini, saya berpikir, Oli, siapa yang jaga? Malam dia mesti keluar loh, bayangkan. Malam dia keluar, jam 12, jam 1 pulang. Siapa yang jagain dia? Saat situasi COVID begini, anak perempuan. Tuhan, saya nggak bisa bayar anak ini. Tapi Tuhan bayar di perusahaannya. Karena apa? Dia mau beri. Jadi sebabnya saudara belajar berlomba-lomba, beli pikiran, tenaga. Kalau saudara ada berkat, beri. Karena itu adalah kunci berkat. Bukan saudara berpikir Tuhan itu mau rampas, mau rampok hak saudara. Tidak. Di mana saudara bekerja, Tuhan akan bukakan jalan. Ya.
Nah, itulah yang saya katakan bahwa Tuhan memberi makan kita di depan musuh kita, ya. Dan yang terakhir adalah apa? Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya tidak absen, ya. Suka ibadat di rumah Tuhan. Saat ini kita sudah mulai diizinkan untuk beribadat. Ada kerinduan untuk datang dalam ibadat. Jangan pakai malasnya. Jangan pakai alasan, ini kan belum situasi yang nyaman. Ya biarlah saya di rumah. Saya mau tanya, di rumah ada jaminan nggak? Siapa yang jamin Anda di rumah? Saya mau tanya, lurah? RT? Gubernur? Yang ada jaminan di rumah Tuhan. Saudara lihat Alkitab. Coba baca dalam Matius 27, Mazmur 27 ayat 4 dan 6. Mazmur 27 ayat 4 dari 6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku. Kemah perlindungan ini adalah tempat beribadat. Ketika kita beribadat, kita pulang. Alkitab katakan dalam Mazmur, kamu telah memberikan perlindungan, yaitu perlindungan yang tinggi, yaitu Tuhan. Disinilah nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Dan kalau saudara sudah buka waktu untuk ibadat, mari datang. Saudara lihat ayat selanjutnya. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Coba. Keluaran 23 ayat 25, dia berkata, tetapi kamu harus beribadat kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan akan menjauhkan kita dari COVID-19 kalau kita rajin ibadat. Justru kalau ada di rumah itu, siapa yang jaga Anda di rumah? Saya mau beritahu, siapa? Satpam, marinir, atau siapa yang jaga? Anda sedang membuat perlindungan yang tinggi ketika Anda datang dalam ibadat. Karena ini janji Tuhan, kemahmu akan dilindungi oleh Tuhan. Ketika apa? Kita beribadat. Ya, kita melihat lagi. Keluaran Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat 13. Ya. Dia berkata demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadat, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kepada Dia engkau harus takut. Bukan COVID yang kita takut. Ketika kita takut Tuhan, COVID lari. Tapi kalau kita takut COVID, COVID-nya datang. Mau nggak takut sama COVID lalu dia datang? Tolong angkat tangan yang mau senang sama COVID. Tolong angkat tangan. Angkat tangan. Kalau tidak mau beribadah berarti Anda mengizinkan COVID jadi temanmu. Tetapi ketika engkau beribadat, takut kepada Tuhan, engkau lawan itu COVID. Dengan langkah engkau datang dalam ibadat, itu langkah dilihat oleh Tuhan, kamu sedang mencari engkau. Karena Alkitab katakan, ya, betapa suka hatiku ketika orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Itu kata pemazmur. Dia yang tulis Mazmur 23. Nah, ayat yang berikut lagi kita melihat, Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, yang menyembuhkan kita. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, siapa yang akan menyembuhkan? Tuhan. Ada di Jalan Mangga, waktu dia pulang dari Taiwan, panas. Dia masuk di Komsel geger. Sampai orang mau datang di rumah itu, jangan. Itu katanya orang karena dia waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit pelabuhan. Habis rumah sakit pelabuhan ditransfer, dikirim langsung ke rumah sakit Persahabatan. Persahabatan itu COVID. Tapi sebelum dia masuk rumah sakit Persahabatan, ada perjamuan, dia terima perjamuan. Lalu saya bilang, anakku, Tuhan akan tolong kamu.
Kamu masuk rumah sakit Persahabatan, itu sudah tanda ada gejala COVID. Ada. Karena tidak mudah. Persahabatan tidak terima sembarang pasien, kecuali COVID. Sampai di sana nggak bisa dibesuk. Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau buktikan bahwa perjamuan Tuhan yang dia sudah terima akan bawa pulang. Cuma nggak ada 10 hari dia udah pulang. Berawat di rumah dia. Sekarang udah sehat. Kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan akan sembuhkan. Ya. Karena nggak ada obat, COVID nggak ada obat. Hanya darah Yesus yang saat ini kita akan terima. Itu sebabnya tidak ada yang menerima perjamuan Tuhan. Ya. Kalau nggak terima sekarang, beli minggu depan mari datang. Ya, ada perjamuan Tuhan yang kita akan lakukan nanti ya. Saya buat sekarang 2 minggu sekali. Ya. Supaya jemaat diberikan obat. Ini obat anti COVID dan anti penyakit. Tapi minum dengan iman. Jangan saudara main-main. Karena ini tidak sembarang. Tidak ada di luar sana. Tidak ada di pasar. Meskipun barangnya saudara, oh ini dari tepung, ini dari air. Iya. Tapi ketika didoakan dan dipuasakan, tidak di pinggir jalan. Ada di sini. Dan saudara terima ini. Dan saudara akan diberkati. Puji Tuhan. Itu yang saya boleh sampaikan kepada saudara. Bahwa gembala yang baik, dia tahu kelemahan kita. Dia tahu keberadaan kita. Dan dia akan menolong kita. Gembala yang baik, ya, dia adalah Immanuel dan dia akan menyertai kita. Gembala yang baik, dia akan memberi makan kita. Gembala yang baik, dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Gembala yang baik, dia selalu memberikan satu hal-hal yang baik untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Karena dia memperhatikan kehidupan saudara lebih daripada saudara perhatikan. Itulah Yesus. Itu sebabnya berpaut kepada Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian, kita akan berdoa untuk firman Tuhan, dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Baik kuasa-Nya, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Saya jemput kita berdiri. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, haleluya. Yesus baik. Doa buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Engkau gembala yang baik. Engkau memperhatikan kami lebih daripada kami memperhatikan hidup ini. Yesus baik, baik buat saya. Terima kasih Tuhan, kami boleh terima. Haleluya. Kami percaya waktu kami cari Tuhan, Amin. kekuatan, kemenangan, kesehatan Tuhan berikan, dan itu sudah Tuhan jaminkan dalam kehidupan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan rasa syukur. Dan kami percaya kami akan melewati wabah ini, pandemi ini dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Di hadapan kami ada perjamuan Tuhan. Sebelum kami menikmatinya, sebelum kami menerimanya, biar kiranya kami boleh siapkan hati kami. Haleluya. Kami percaya Puji Tuhan. kesehatan menjadi bagian kehidupan setiap. Amin, amin. Dan seterusnya. Terima kasih buat kebenaran Terima kasih firman-Mu. Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur atasnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Ya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Saat ini kami akan melayani umat-umat-Mu dengan perjamuan Tuhan. Berkati kami yang akan melayani, berkati tangan-tangan yang akan melayani. Jamah hati umat-umat-Mu sehingga mereka akan menerima perjamuan Tuhan dengan sukacita sebagai benteng, sebagai perlindungan mereka menghadapi serangan daripada iblis. Bukan hanya untuk COVID-19, tetapi segala macam serangan iblis dapat dihadang, dilawan, karena kami telah mengundang Yesus masuk dalam hidup kami melalui perjamuan Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami akan terima perjamuan ini. Perjamuan ini kami akan bagikan kepada umat. Roti dan air anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan kami akan bagikan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri kasih-Mu kita bagikan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih umat-umat-Mu boleh menerima perjamuan Tuhan saat ini. Mereka sedang menerima kekuatan. Mereka sedang diperlengkapi dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kami percaya kekuatan daripada Tuhan tidak bisa ditembus oleh segala macam kekuatan daripada iblis, termasuk sakit penyakit. Bukan hanya COVID-19, tapi demam berdarah, malaria, dan segala macam sakit penyakit. Tuhan sudah lebih dahulu membentengi, memperkuat, memberi ketahanan, sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh kuasa iblis. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terlalu besar kuasa-Mu Bapa. Berapa? Boleh, kalau masih ada. Padamu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sudah. Terima kasih Tuhan, terlalu besar, terlalu kuasa Engkau yang melindungi kami, kekuatan yang Engkau persiapkan untuk kami luar biasa, karena Engkau mempercayai kami. Engkau telah menyelamatkan kami dan Engkau akan jaga kami. Engkau tidak biarkan hidup kami diganggu oleh kuasa kegelapan. Tercurah untuk menebus. Puji Tuhan. Kita berdiri semua dan kita akan menerima perjamuan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saat ini kami menerima perjamuan Tuhan, untuk kami mengingat kematian-Mu di kayu salib, untuk kami ingat kebaikan-Mu Tuhan, untuk kami ingat kami adalah orang-orang yang terhormat di antara miliaran manusia di kolong langit ini. Hanya kami yang boleh mengenal kepada Tuhan Yesus. Ini semua karena anugerah-Mu. Itu sebabnya saat ini kami akan terima roti ini dengan segala ucapan syukur. Tubuh Kristus yang sudah dihancurkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami menerima perjamuan Tuhan untuk kami mengingatkan diri kami supaya kami hidup dalam kebenaran, sehingga kami ditolong oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, sehingga melalui hidup ini kami ada kesaksian menceritakan mengenai kebesaran, kehebatan, dan keluar biasaan dari Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Dan kami yakin dosa tidak akan memerintah dalam hidup ini. Baik dalam pikiran kami, kata-kata kami, terutama perbuatan kami. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Oh, terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami dikuatkan. Kami dibentengi. Kami diliputi oleh darah Yesus dan tubuh Kristus. Dan kami yakin kami akan mendapat penjagaan dan perlindungan untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Karena Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah ditaburi dengan firman Tuhan, sudah melakukan perjamuan Tuhan. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersihkan. Ketika Tuhan melakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Aku harus berjalan satu menari demi pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil menari demi pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersihkan. Ketika Tuhan melakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau ku harus berjalan sambil menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ku pasti
Haleluya. Puji Tuhan, saat ini pengumuman ibadah minggu depan. Saya bisa diusulkan. Saya bisa dilihat di depan. Ibadah minggu depan tanggal 28 Juni akan tetap diadakan 2 kali, jam 9 pagi dan jam 10.30. Kemudian paket perjamuan yang akan diambil oleh jemaat bagi anak dan orang tua yang mungkin tidak hadir pada saat ini bisa menghubungi Ibu Gembala. Kemudian persembahan persepuluhan yang mungkin tidak sempat diberikan pada saat ini dan mau ditransfer, bisa ditransfer ke nomor rekening atas nama Ibu Teresia Nadia yang sudah di-share di grup besar. Lalu nanti saat pulang diharapkan bisa langsung pulang, tidak berkumpul agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Dan sosial kematian bisa mulai dibayarkan kembali dan bisa menghubungi Bapak Tamrin dan Ibu Wadina. Dan video rekaman kesaksian selama ibadah online kita jalankan, hikmat Immanuel kita terima, dan mungkin ada sidang jemaat Tuhan yang mau bagikan sesuatu lewat firman Tuhan yang sudah diterima, nanti bisa hubungi Saudari Koni atau Saudari Uli, ya, atau Bapak Ibu Saudara juga bisa secara mandiri merekam, ya, kurang lebih dengan durasi 3 sampai 5 menit. Nanti ini bisa di-share ke Koni atau Uli, nanti akan dijadikan satu dalam file, di mana kesaksian-kesaksian ini akan memberkati bukan hanya sekedar di tempat ini, tetapi gereja-gereja lain, di daerah-daerah lain, di mana dalam kondisi saat ini bukannya kita diam, tapi kita terus melakukan protokol Alkitab yang sudah kita dengarkan beberapa minggu belakangan, dan itu akan menjadi kekuatan buat teman-teman dan saudara-saudara kita yang lain. Puji Tuhan, ini saja pengumuman yang ditambahkan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau dalam hidup ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Umat-Umat-Mu sudah berbakti, dan kami percaya mereka akan pulang. Roti, air mereka diberkati, makanan minuman mereka diberkati, sakit penyakit dilalukan. Ini janji-Mu. Terima kasih Tuhan, korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-Umat-Mu. Pujian besar Tuhan ini memberkati mereka. Jika ada yang mengembalikan milik-Mu, Tuhan buka pintu langit sorga dan curahkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Jika ada umat-umat-Mu yang berulang tahun pada minggu yang sudah lewat, Tuhan tolong ingatkan mereka bahwa usia Tuhan yang berikan. Untuk mereka kembalikan segala pujian hormat hanya kepada Tuhan dengan melayani Engkau lebih sungguh-sungguh, melakukan perintah-Mu, taati firman Allah, maka mereka akan melihat pertolongan Tuhan yang lebih dahsyat lagi pada tahun yang mereka sudah hidupi
karena Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, berkati negeri ini, berkati Kelurahan Sukapura, berkati Kota Jakarta. COVID-19 yang ada di DKI Jakarta, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Tinggalkan Kota Jakarta, tercampaklah kau di Laut Jawa sana. Dan kami percaya doa orang benar apabila didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa untuk kesehatan, keselamatan Kota Jakarta, karena kami tinggal di Jakarta. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, sedang mempersiapkan diri. Ada yang sementara ulangan, ujian lagi. Ada yang sementara mempersiapkan untuk masuk tahun pelajaran baru. Tuhan berkati mereka, guru-guru mereka, Departemen Pendidikan. Tuhan berkati untuk mengatur tahun pelajaran pendidikan yang akan dimulai oleh murid-murid yang ada di sekolah-sekolah. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati gubernur kami, berkati presiden kami. Berikan keamanan dan kesehatan buat warga Sukapura. Ini doa kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama Tuhan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kalian kedua. Haleluya. Tuhan Yesus